Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di YouTube channel aku, Wenda Alifullah. Buat kamu yang baru datang, jangan lupa subscribe channel ini dan bagikan video manapun yang kamu anggap positif sehingga orang-orang di sekitar kamu mendapatkan manfaat positif dari video-video di sini. Perkenalkan, nama aku Wenda Alifullah dan kita semua ada di sini untuk belajar. Baik teman-teman semua, udah lama banget nih aku nggak nyapa kalian semua melalui YouTube aku karena memang ya perjanjian awalnya adalah selama masa SKB aku tidak akan upload video terkait dengan CPNS dan akhirnya malah kebablasan nggak upload video apapun. Oke. Tapi pada akhirnya aku balik lagi nih buat teman-teman semua dan aku juga sering sapa lewat Instagram juga kan kepada kalian semua. Jadi ya buat yang udah follow Instagram aku, kita juga sering berinteraksi walaupun ada beberapa DM yang masih belum sempat aku bales, tapi overall aku bersyukur banget punya kalian semua yang selalu percaya untuk tanya ke aku sehingga nambah juga nih, kalau aku nggak tahu kan aku harus cari tahu tuh, jadi nambah juga ilmu-ilmu baru buat aku. Jadi makasih banget yang sudah subscribe channel aku, makasih banget yang udah dukung aku. Pokoknya kalau kamu ngelakuin hal baik buat siapapun termasuk aku, percaya sama aku, pasti Allah juga akan ganjar dengan hal-hal baik di hidup kalian. Nah teman-teman, di video ini aku mau ngucapin selamat barokallah buat kalian semua yang sudah menyelesaikan SKB dengan baik. Di luar hasilnya apapun nanti akan diumumkan tanggal 30. Silahkan tinggal tawakal tu Allah aja, bertawakal, berserah diri aja, serahkan hasilnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sedikit banyak kita sudah bisa prediksi kita ada di posisi mana dengan perhitungan-perhitungan yang sebelumnya sudah pernah aku ajarkan di video aku juga. Dengan melihat pesaing-pesaing kita di bidang pendidikan itu apakah mereka punya cerdik atau enggak, itu sudah pernah aku ajarkan. Jadi kita sudah bisa menakar kita kira-kira bakal lolos atau enggak. Tapi tetap aku berpesan sama kalian semua yang sudah ngerasa unggul untuk jangan ujub, jangan berbangga diri terlebih dahulu, karena segala sesuatu itu masih bisa terjadi di belakang sana. Nanti aku juga bakal sedikit ceritain tentang hal itu sama kalian semua. Nah teman-teman semua, di video kali ini selain aku ngucapin selamat buat kalian yang sudah menyelesaikan SKB, aku juga mau menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke aku. Sebenarnya ada banyak sih, cuman di video ini mungkin aku jawab dikit aja biar videonya nggak terlalu kepanjangan dan intisari dari videonya bisa kalian serap. Terkait kebanyakan yang nanya ke aku tuh udah semacam terkait pemberkasan gitu loh teman-teman. Jadi aku akan bahas sedikit banyak di situ dan mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan yang belum terjawab kalian bisa komen di bawah. Nanti aku akan cari tahu dan juga akan aku jawab sepengalaman aku gitu. Pertanyaan pertama yang masuk ke aku adalah terkait dengan kalau misalnya kita sudah hitung manual dan kita ada di posisi tertinggi, boleh nggak sih kita siap-siap pemberkasan? Maka teman-teman jawaban aku adalah boleh, tapi jangan terlalu semua pemberkasan. Maksudnya gimana? Karena kan di syarat-syarat yang ditentukan tuh kan ada banyak banget. Siapkan aja berkas-berkas mandiri yang kita hanya urus sendiri, nggak melibatkan banyak orang. Misalnya berkas itu adalah fotokopi-fotokopian, itu kan kita nggak melibatkan begitu banyak orang. Kemudian surat lamaran itu juga kita nggak melibatkan begitu banyak orang, pokoknya hanya diri kita aja gitu loh. Tapi hindari untuk surat-surat yang melibatkan banyak orang. Misalnya adalah legalisir itu sebenarnya kan kita melibatkan banyak orang. Misalnya kita legalisir ijazah SD, SMP, itu kan mau nggak mau kita ke sekolah, kemudian alma mater kita tuh tanya buat apa gitu. Nah kalau sempet terucap ini mau buat tes, ini mau buat pemberkasan CPNS gitu kan, berarti kan orang mikirnya udah yang kayak, oh berarti diterima ya di CPNS sekarang. Nah akhirnya malah kita ujub dan lain sebagainya, dan bisa aja di akhir ketika tanggal 30 nanti nggak lulus, itu malunya double teman-teman. Is it happen? Iya, ini pernah terjadi gitu loh. Jadi aku minta sama teman-teman semua untuk iya, kita boleh persiapan dengan hal positif segala macam, cuman ya jangan sampai ada menunjukkan ujub itu sendiri. Kalau aku sendiri teman-teman, kalau kamu, apakah kamu udah sejak kamu hitung kamu lulus dari SKB, cerita dapat skor tertinggi itu, apakah kamu langsung persiapan pemberkasan? Iya, tapi berkas-berkas yang aku bisa siapkan sendiri. Bahkan ketika teman-teman aku pada yuk kita legalisir yuk, padahal ini kita belum pengumuman resmi nih, mereka udah pada legalisir heboh kemana-mana, aku nggak, aku lebih kayak ya udahlah nunggu aja, ngapain sih heboh-heboh, karena pada akhirnya instansi kita tuh juga memberikan waktu kan, jeda waktu untuk kita menyiapkan berkas gitu loh. Akhirnya aku ketika udah pengumuman resmi memang aku bener-bener lulus, baru aku siapkan berkas-berkasnya. Tapi sebelumnya aku udah siapin berkas-berkas yang bisa aku siapin mandiri gitu loh. Jadi ya ketika ditanya orang, aku juga udah bisa jawab, iya alhamdulillah lulus gitu. Ini juga ada cerita lucu nih di Polres Siak.
Jadi ketika pengumuman kelulusan itu salah satu syarat yang dilampirkan adalah SKCK. Dan yang mengeluarkan itu kan haruslah Polres. Oleh karena itu pergilah kita ke Polres, kemudian Polres itu nanya, ini beneran udah fix pada pengumuman? Sudah gitu. Akhirnya petugas Polresnya tuh malah curhat gitu. Nah yang gini dong, kalau ngurus SKCK tuh yang udah pasti-pasti lulus gitu. Karena ternyata banyak yang ketika baru pemberkasan di awal ya, maksudnya ketika baru selesai SKB atau bahkan baru SKD itu udah pada ngurusin SKCK gitu loh. Oleh karena itu petugas Polres itu pada curhat gitu kan, dan kan sayang gitu belangkonya, kemudian sayang juga uangnya karena ngurus SKCK kan butuh uang, butuh transport dan lain sebagainya. Jadi mendingan hal-hal yang pasti-pasti aja gitu loh. Jadi aku ingat banget sih waktu itu petugasnya cerita kayak gitu. Jadi ini aku sampaikan buat kalian semua. Nah jadi intinya adalah silakan siapkan diri teman-teman semua, siapkan apa yang bisa disiapkan, tapi jangan sampai kelihatan sombong, ujub, dan berbangga diri. Itu dia. Kalau ada teman-teman dekat aku bahkan yang nanya, Bang, aku udah boleh siap-siap ini nggak? Aku selalu jawab, boleh silahkan, tapi jangan sampai ujub, jangan sampai berbangga diri. Masalah berikutnya yang mau aku angkat di sini adalah tentang pertanyaan teman-teman terkait dengan typographical error atau kesalahan pengetikan yang banyak banget ragamnya masuk ke DM aku, dimulai dari salah nama, salah huruf tempat lahir, salah nama di ijazah, satunya nama panjang, satunya ada yang disingkat. Pokoknya bermacam-macam permasalahan tentang typographical error itu. Gimana solusinya? Pertama teman-teman, jangan terlalu berpikir jauh ya. Jangan terlalu berpikiran jauh. Kenapa? Karena petugas verifikator berkas-berkas kita nanti ketika kita sudah dinyatakan lulus dan kita pemberkasan itu adalah manusia biasa. Petugas BKD atau BKN atau badan kepegawaian di instansi kita itu adalah manusia biasa yang mereka juga punya logika, mereka juga punya cara untuk menentukan keputusan. Jadi nggak usah terlalu berpikiran terlalu jauh. Bahkan aku sempat baca di grup CPNS yang aku ikutin, ketika ada yang nanya ini salah, aku harus gimana, kamu bakal ditolak gitu kan, kamu bakalan bergagal yang kayak gitu-gitu. Enggak kok teman-teman, tenang aja. Kalau misalnya nama aku adalah Wenda Alifullah Saputra, kemudian ditulisnya adalah di salah satu dokumen entah SD, entah SMP atau apa, Wenda A Saputra gitu. Tapi di S1-nya Wenda Alifullah Saputra lengkap. Apakah ini akan menjadi problem? Menurut aku ini tidak akan menjadi problem yang terlalu signifikan gitu ya. Nggak akan menjadi problem yang terlalu serius gitu. Karena orang akan cenderung melihat ijazah terakhir kita. Ya, bahkan ada instansi-instansi yang cuma butuh ijazah terakhir kita aja yang diantar ketika pemberkasan. Walaupun di instansi aku dulu dari SD sampai ijazah terakhir itu dikumpulkan. Kemudian ini aku berkaca dari pengalaman aku ya, ini di BKD Kabupaten Pelalawan. Makanya I give it 2 thumbs up. Aku kasih 2 jempol luar biasa. Kenapa? Karena mereka nggak ribet, nggak sama sekali tidak ribet teman-teman. Ada berkasnya ini, oke ini bisa, oke ini nggak bisa. Kenapa? Dijelasin dengan sedetail-detailnya. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran yang selama ini dipikirkan orang, ini bakal begini, ini bakal begitu tuh nggak terjadi teman-teman. Jadi nggak usah terlalu berpikir terlalu jauh lah gitu. Tapi, apakah ada pemberkasan-pemberkasan yang menyebabkan gagal? Ada. Adanya itu di angkatan aku, berita yang sempat heboh adalah pemberkasan, dia sudah lolos sampai akhirnya gagal karena satu, dia salah pilih formasi. Misal, dulu tuh ada di daerah Sumatera apa gitu ya, pokoknya di Kepulauan Sumatera. Ada formasi untuk normal, ya kan? Untuk orang normal, tapi didaftar, kemudian mendaftarlah orang dengan disabilitas. Itu lolos tuh kan, karena kan tidak ada verifikasi ini kan, verifikasi selama proses ujian itu kan nggak ada verifikasi apakah ini bisa disabilitas, apakah ini orangnya benar-benar disabilitas dan lain sebagainya gitu kan. Nah pada akhirnya itu menjadi masalah. Atau ceritanya kalau nggak salah orangnya sebenarnya biasa aja, cuman kemudian dia kecelakaan atau gimana gitu. Jadi nggak memungkinkan dirinya untuk menjadi pekerjaan di situ gitu loh. Jadi itu akhirnya menjadi problem kan, karena formasinya untuk normal, tetapi akhirnya didaftarkan untuk orang disabilitas kan seperti itu. Jadi itu yang hal-hal yang tidak sinkron seperti itu yang kemudian menjadi masalah. Kemudian yang kedua adalah kesalahan pendidikan, kesalahan kualifikasi pendidikan yang diminta di formasi tersebut. Kadang ini tuh dijadikan manfaat gitu loh. Dulu tuh banyak banget Twitter do your magic, di mana Twitter itu dimintain tolong untuk up masalah-masalah yang seperti ini, yang masalahnya tuh rata-rata sama. Kita daftar di sebuah
instansi, di sebuah pekerjaan, di sebuah formasi dengan kualifikasi pendidikan yang sudah jelas, kita daftar dengan ijazah kita yang bukan di jurusan itu, kemudian kita lolos verifikasi tahap pemberkasan sampai kita SKD dan sampai kita SKB. Ketika kita verifikasi akhir, kita di stop. Kenapa? Karena ternyata ijazah kita nggak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang diminta, terus kita protes atas dalih, kalau gitu kenapa aku diluluskan di tahap 1? Kan begitu. Kalau secara logika aja lah teman-teman, dari awal itu yang salah siapa? Sebelum kita menyalahkan tahap verifikator. Yang salah itu kan kitanya ngeyel. Itu formasi nggak sesuai dengan bidang kita, nggak sesuai dengan kualifikasi pendidikan kita, tapi kita apply. Ketika kita berhasil masuk karena error, itu kan karena kesalahan dong, ya kan? Karena kesalahan verifikator dan lain sebagainya gitu loh. Kesalahan human error gitu kan. Kemudian, kita akhirnya malah menyalahkan instansinya. Itu dari awal aja udah menurut aku udah hal yang nggak baik gitu loh teman-teman. Itu juga menjadi problem, itu menjadi masalah. Kemudian ada yang nanya tentang apakah akan ada verifikasi ijazah kita ke mana? Dikti apa sih? Ya pokoknya pangkalan data Dikti. Aku kurang tahu ya. Kurang tahu itu untuk ijazah. Tapi untuk Serdik itu dicek ke PD Dikti. Jadi nama kita di Serdiknya itu sesuai, sertifikat pendidik kita itu asli atau enggak gitu kan. Itu tuh dicek lewat PD Dikti itu. Nah, kemudian lagi ada yang nanya, kalau misalnya data di PD Dikti itu kita ada kesalahan, gimana tuh Kak? Gitu kan, nanya masalah-masalah tentang seperti itu. Kebetulan banget, luckily, aku sudah pernah mengalaminya. Jadi teman-teman, ini untuk kalian ketahui, setelah lulus S1, ternyata data di PD Dikti aku itu nggak bener, nggak sesuai dengan data aslinya. Nama aku tuh, tanggal lahir aku tuh salah di sana gitu. Teman kesalahan ini tuh, aku tahu gitu. Ketika aku verifikasi ke sana sebelum mau ikutan PNS ya, bener-bener baru lulus banget, dikasih tahu gitu sama adminnya, ini nanti salah tanggalnya ini ya, nanti passwordnya begini karena ngikutin tanggal kan, begitu ceritanya kan. Nah setelah itu aku ngerasa nggak ada kepentingan dengan PD Dikti, aku diem-diem aja sampai akhirnya aku PPG dan aku butuh data yang real untuk ijazah aku, untuk sertifikat mendidik aku. Akhirnya setiap perguruan tinggi itu dia punya bagian ya, humasnya atau apapun lah, bagian-bagian Direktorat TIK yang berurusan dengan hal-hal seperti itu silakan dihubungi saja. Kebetulan aku kan stay-nya sekarang di Riau. Nah, untuk koreksi data itu aku minta tolong sama ada temen di sana untuk cek, buat tanya itu gimana cara ngurusnya. Mereka kasih email, suruh kasih tahu berkas-berkas kita yang salah apa, lampirkan yang benernya, kemudian ceritakan seperti apa, dan kemudian ternyata diperbaiki gitu. Jadi pada intinya adalah tidak ada permasalahan manusia yang nggak ada solusinya. Yang penting itu adalah kita mau baca, kita mau cari tahu, dan kita mau paham. Karena ada orang-orang itu yang mencari tahu untuk menjawab, membantah. Ada orang-orang yang memang mencari tahu untuk paham. Terserah, tergantung kita nanti ketika kalian menghadapi masalah apa di depan sana terkait pemberkasan, kita mau jadi bagian yang mana? Mau jadi bagian yang mencari tahu untuk mencari pembantahan, pembenaran terhadap diri kita, atau mencari tahu untuk membuat kita paham. Itu teman-teman. Oke teman-teman, aku rasa video ini cukup sampai di sini aja. Kalau kamu masih ada pertanyaan, silahkan kamu buka di kolom komentar. Atau kalau kamu langsung lewat Instagram aku juga boleh, di @wenda_alifulo. Silahkan di follow juga, nanti insya Allah aku bakal balas di sana. Aku juga sering bikin live di sana, atau aku bikin Q&A di sana, jadi teman-teman bisa langsung join ke sana gitu loh. Karena di Instagram itu kan bisa lebih cepat interaksinya dibandingkan di YouTube harus ngedit-ngedit dulu kan gitu. Nah, insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua yang ada di kolom komentar, nanti aku bakal pilih pertanyaan-pertanyaannya relevan dan kira-kira bakal terjadi sama banyak orang. Insya Allah aku bakal jawab. Sambil kita nunggu nih pengumuman resminya tanggal 30, nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang masalah-masalah itu gitu. Kemudian lagi teman-teman, aku ingatin buat kalian semua untuk persiapkan diri kalian semaksimal mungkin. Karena kita nggak akan tahu CPNS 2021 itu dibuka atau nggak, cuma persiapkan diri sebaik mungkin aja, karena nggak ada ruginya kok belajar. Bisa buka video-video belajar aku di playlist, atau bisa juga cari-cari soal. Kemudian nanti teman-teman mohon doanya, insya Allah aku bakal bikin kelas online untuk SKD, ya. Untuk SKD itu nanti di Facebook, dan teman-teman nanti bisa join grup Facebooknya. Insya Allah aku bakal menuju ke sana. Karena aku ingin lebih bermanfaat lagi terkait membantu teman-teman menuju CPNS, kedinasan, profesi, guru, pokoknya yang terkaitan dengan apa yang ada dalam diri aku, insya Allah aku bakal share sama kalian semua. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, dan bagikan video ini agar orang-orang di sekitar kamu juga tahu informasi yang ada di sini. Percaya sama aku, kalau kamu lakukan yang terbaik, maka Allah akan membawamu ke tempat terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.